Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi 4, yaitu materi kelas 7. Pertama, nomor 1, agar kalimat 4x-5 sama dengan 3 bernilai benar, maka nilai X harus sama dengan berapa? Perhatikan di sini, 4x dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, langkah yang pertama kita akan mengenalkan min 5. 4x min 5 kita nolkan berarti kita tambah dengan 5. Kemudian yang 3 juga kita tambahkan dengan 5. Hasilnya 4x sama dengan ini nilainya 0, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Yang kita cari bukan 4x tetapi 1x. Maka 4x ini kita bagi dengan 4. Nah, jika ruas kiri ini kita bagi dengan 4, maka yang ruas kanan juga kita bagi dengan 4. Sehingga 8 kita bagi dengan 4, hasilnya 4 dibagi 4 di sini 1, sehingga X sama dengan 8 dibagi 4, 2. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, yang kedua, perhatikan di sini penyelesaian persamaan 3x-4 sama dengan 32 ditambah 7x dengan X anggota himpunan bilangan bulat adalah, nah, kita selesaikan 3x dikurangi 4 sama dengan 32 ditambah 7x. Nah, tujuan kita adalah menentukan nilai X sama dengan berapa. Pertama, kita nolkan min 4. Min 4 ini kita nolkan, maka kita tambah dengan 4. Jika ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga ditambah dengan 4. Ditambah 7x. Jadi di sini ditambah 4, di sini juga ditambah 4. Hasilnya 3x, nah yang ini nilainya 0, sama dengan 32 ditambah 4, 36, ditambah dengan 7x. Nah, sekarang kita akan mengenalkan 7x. Maka 7x ini agar 0 kita kurangi dengan 7x. Nah, jika ruas kanan dikurangi 7x, maka yang ruas kiri juga dikurangi dengan 7x. Sehingga hasilnya 3x dikurangi 7x, hasilnya adalah min 4x. Jadi ini seperti 3 dikurangi 7. Hasilnya sama dengan min 4. Kemudian yang di sini 36. Yang dicari adalah 1x, bukan min 4x. Maka min 4x agar menjadi 1x kita bagi dengan min 4. Jika ruas kiri dibagi dengan min 4, maka ruas kanan juga dibagi dengan min 4. Hasilnya negatif 4 dibagi negatif 41, sehingga X sama dengan 36 dibagi min 4 adalah negatif 9. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya, nilai X yang memenuhi persamaan X min 1 per 2 dikurangi 2 sama dengan 2 untuk X anggota himpunan bilangan bulat adalah, perhatikan di sini, X min 1 per 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, yang pertama kita lakukan, ini kita nolkan. Maka X min 1 per 2 dikurangi 2 kita tambahkan dengan 2. Jika ruas kiri ditambah 2, maka yang ruas kanan juga ditambah dengan 2. Jadi sama-sama ditambah 2. Sehingga hasilnya X min 1 per 2. Nah, yang ini tadi nilainya juga 0. Nah, berarti ini 2 tambah 2, 4. Nah, sekarang kita akan bagaimana pembagian dengan 2 itu bisa menjadi bulat. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kita kalikan dengan X min 1 per 2. Kemudian yang 4 juga kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 8. Yang di sini 2 dibagi 2, 1. Sehingga X min 1 sama dengan 8. Min 1 kita nolkan, maka X min 1 kita tambah dengan 1 sama dengan 8 ditambah dengan 1. Jadi kedua ruas kita tambah dengan 1 untuk mengenalkan negatif 1.
Kemudian hasilnya X sama dengan 8 ditambah 1, 9. Ini adalah X yang memenuhi. Jadi nilainya adalah 9. Berikutnya, nomor 4. Penyelesaian persamaan sepertiga X ditambah 2/5 X sama dengan 22 adalah, nah ini adalah pecahan. Maka untuk pecahan ini, kita akan membuat ini menjadi bulat. 3/3 dan 2/5 menjadi bulat, yaitu dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 15. KPK dari 3 dan 5. Perhatikan, sepertiga X ditambah 2/5X sama dengan 22. Kedua ruas kita kalikan dengan 15. Hasilnya adalah 15 dikalikan sepertiga X ditambah 15 dikalikan 2/5X. Kalikan ya, sama dengan 15 kita kalikan dengan 22. Nah, maka hasilnya 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya 5, jadinya 5 kali X, 5X. Kemudian 15 kita bagi dengan 5, hasilnya 3. 3 kali 2 adalah 6X. Kemudian 15 dikalikan 22, hasilnya adalah 330. Kemudian 5X ditambah 6X adalah 11X sama dengan 330. Yang kita cari bukan 11X tapi 1X. Maka agar 11X menjadi 1X kita bagi dengan 11. Kemudian 330 kita bagi dengan 11. Hasilnya X sama dengan 30. Nah, ini adalah X yang memenuhi, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya, nilai yang memenuhi persamaan X min 3/2 sama dengan 2X min 4/3. Nah, untuk yang seperti ini, yang pecahan ini juga kita buat bagaimana agar menjadi bulat, yaitu kita kalikan dengan KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sekarang kita tuliskan X min 3/2 sama dengan 2X min 4/3. Per 3. Nah, ini kita kalikan dengan 6. Maka hasilnya 6 dikalikan X min 3/2 sama dengan 6 dikalikan 2X min 4/3 kali ya ini. Hasilnya 6 kita bagi dengan 2, yaitu 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan 3X ini ya. Nah, biar jelas. 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 3, 9. Kemudian 6 ini kita bagi dengan 3, hasilnya ada 2. 2 kali 2X, 4X. 2 dikalikan min 4, jadi ini dikalikan ini kalikan ini. 2 dikalikan min 4 adalah min 8. Sehingga hasilnya adalah 3X min 9 kita tambahkan dengan 9, hasilnya 4X min 8. Kalau ruas kiri ditambah 9, ruas kanan ditambah 9. Hasilnya 3X sama dengan 4X plus 1. Kemudian yang ini kita nolkan, hasilnya adalah 3X sama dengan 4X min 4X, jadi 0 ditambah 1. Nah, kalau ruas kanan dikurangi 4X, yang ruas kiri juga dikurangi 4X. Hasilnya adalah min 1X sama dengan 1. Karena ini 0. Kemudian kita buat min X ini menjadi 1X. Maka min X ini kita bagi dengan negatif 1, maka 1 juga kita bagi dengan negatif 1. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 1. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya, nah di sini perhatikan anak-anak, 2 kali jumlah suatu bilangan
T dan 4 sama dengan 4 kali bilangan T dikurangi dengan 12. Bilangan T yang dimaksud adalah, nah, kita harus mengerti 2 kali jumlah suatu. Jadi 2 kali dari ini T ditambah 4 sama dengan 4 kali bilangan T dikurangi 12. Kita tuliskan dalam bentuk matematikanya, yaitu 2 kali suatu bilangan, yaitu T ditambah 4 kan jumlahnya, sama dengan 4 kali T dikurangi 12. Ini bentuknya. Kemudian kita kalikan 2 dikalikan T, 2T, 2 dikalikan 4 plus 8 sama dengan 4T dikurangi 12. Nah, sekarang yang kita nolkan misalnya ini. Maka kita tuliskan 4T min 12 ditambah dengan 12. Kemudian 2T plus 8 ini juga kita tambah dengan 12. Jadi kedua ruas sama-sama kita tambah dengan 12. Nah, sekarang hasilnya adalah 4T, di sininya 0, kemudian di sini 2T plus 20. Nah, sekarang kita nolkan 2T. Maka 2T ini kita kurangi dengan 2T plus 20 sama dengan 4T. Nah, kalau ruas kiri dikurangi 2T, ruas kanan juga dikurangi dengan 2T. Hasilnya adalah 2T sama dengan, nah di sini 0, hasilnya adalah 20. Yang kita cari 2T, yang kita cari 1T, maka 2T ini kita bagi dengan 2, 20 kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya T dibagi 2 ya. T adalah 10. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 7. Segitiga di samping memiliki besar sudut C itu berukuran sama dengan sudut B. Jadi kalau di sini B itu X, maka sudut C juga X. Kemudian besar sudut A berukuran 42 derajat lebih kecil daripada sudut B. Maka bisa kita tuliskan sudut C di sini adalah X, sementara yang sudut A di sini adalah X min 42 karena berukuran 42 derajat lebih kecil dari sudut B. Kemudian jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180. Sehingga kita tuliskan sudut A, kita tambahkan dengan sudut B, kita tambahkan dengan sudut C, hasilnya adalah 180. 1x ditambah 1x ditambah 1x hasilnya adalah 3x dikurangi 42 sama dengan 180. Maka kita nolkan min 42, yaitu dengan menambahkan 42. Jika ruas kiri ditambah 42, maka ruas kanan juga kita tambah dengan 42. Hasilnya 3x sama dengan 222. Nah, kita cari hasilnya, 3x kita bagi dengan 3, 222 juga kita bagi dengan 3. 3 kita bagi 3 sehingga hasilnya X sama dengan 74 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Nah, nomor 8. Keliling suatu kebun sayuran berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Jika lebar kebun adalah 30 meter, maka panjang kebun adalah, kita tuliskan di sini. Di sini saya persegi panjang itu ini. Nah, di sini panjangnya, di sini lebarnya 30. Maka 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar adalah 140. Kemudian 2 kali panjang ditambah dengan lebarnya 30, maka 2 kali 30 sama dengan 140. 2 kali panjang ditambah 60 sama dengan 140. Kemudian 2 kali panjang kita nolkan 60-nya, maka 60 kita kurangi dengan 60.
Begitu juga dengan 140 kita kurangi dengan 60. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 60. Hasilnya 2P sama dengan, nah di sini 140 kita kurangi dengan 60. Hasilnya adalah 80. Kemudian 2P ini kita bagi dengan 2, maka 80 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah P, ini kita bagi 2 ya, sama kita bagi 2, hasilnya adalah 40. Jadi panjang dari kebun itu adalah 40. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sekarang nomor 9, perhatikan 5 dikalikan 1 min 2X sama dengan 45. Dengan X adalah anggota himpunan bilangan bulat. Jika selisih X dan Y adalah 10, maka nilai X adalah, nah sekarang kita kerjakan dulu, ini kita selesaikan. Perhatikan di sini 5 dikalikan 1 min 2X sama dengan 45. Maka 5 kalikan 1, 5. 5 dikalikan min 2X min 10X sama dengan 45. Kemudian kita nolkan 5-nya, maka 5 kita kurangi dengan 5. Maka min 10X sama dengan 45 min 5. Karena ruas kiri dikurangi 5, maka ruas kanan juga dikurangi 5. Hasilnya min 10X sama dengan 40. Nah, min 10X kita bagi dengan min 10 untuk mendapatkan 1X. Kemudian 40 kita bagi juga dengan min 10. Hasilnya X sama dengan min 4. Nah, yang ditanyakan adalah selisih X dan Y adalah 10. Nah, di sini berarti Y dikurangi min X. Nah, begini. Hasilnya adalah 10. Berarti Y dikurangi min 4 sama dengan 10. Berarti Y plus 4 sama dengan 10. Maka Y adalah 6. Nah, bisa juga jika yang X-nya yang besar, maka bisa, jadi ini kemungkinannya begini. Ternyata di sini kan tidak ada, maka bisa kita tuliskan X dikurangi Y. Berarti ini X-nya yang lebih besar dibandinginnya. Nah, kita tuliskan X min Y sama dengan 10. Maka X-nya kita tuliskan min 4 dikurangi Y sama dengan 10. Maka min 4 ini kita nolkan tambah 4. Min Y sama dengan 10 kita tambah dengan 4. Karena sama-sama ditambah dengan 4. Ini nilainya 0. Min Y sama dengan 14. Maka kita bagi dengan min 1. Jadi min Y ini kita bagi dengan min 1. Maka 14 juga kita bagi dengan min 1. Hasilnya Y sama dengan min 14. Nah, di sini berarti Y yang ini yang berlaku di sini min 14. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan selisihnya. Kalau yang ini tadi berarti Y-nya dikira lebih besar. Ternyata X-nya yang lebih besar karena kita tidak tahu X dan Y-nya besar yang mana. Nah, sekarang nomor 10, dua sudut saling berkomplemen. Jika jumlah keduanya 90 derajat, dari gambar berikut ini ukuran sudut mana yang paling besar? Jadi ya, maksudnya sudut ini ataukah sudut ini yang lebih besar. Nah, padahal jumlah dua sudut ini adalah 90 derajat karena berkomplemen ini 90. Sehingga bisa kita tuliskan X kita tambahkan dengan 2X min 3 sama dengan 90. 1X ditambah 2X adalah 3X. Min 3 sama dengan 90. Kita nolkan min 3, maka 3X min 3 ditambah 3 sama dengan 90 ditambah dengan 3. Hasilnya 3X sama dengan 93. Kemudian kita bagi dengan 3. 3X kita bagi 3, 93 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah X sama dengan 31. Nah, X sama dengan 31 kita masukkan ke sini. Ini. Di sini berarti 31, sedangkan ini juga berapa hasilnya? Kita hitung.
Jadi yang pertama, sudut yang pertama adalah sama dengan X. Ini sudut yang pertama. Sudut yang kedua adalah 2X min 3. Berarti 2 dikalikan 31 dikurangi 3. 2 dikalikan 31 adalah 62 dikurangi 3. Hasilnya adalah 59. Nah, besar mana 31 dengan 59? Jadi yang ini itu maksudnya sudutnya 59 derajat, yang ini sudutnya adalah 31 derajat. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 59. Jadi jangan langsung dari sini hasilnya 31 langsung dicari, maka akan salah kalau kita memilih yang A. Jadi kita pahami soal ini. Ternyata yang dicari adalah ukuran sudut yang paling besar, berarti yang ini. Nah, nomor 11, perhatikan rata-rata suhu udara di Shanghai, Tiongkok pada bulan Juli adalah 77 derajat Fahrenheit. Suhu yang sama pada derajat Celcius berapa derajat? Nah, sekarang perhatikan di sini, ini petunjuknya adalah ini. Maka bisa kita tuliskan Fahrenheit itu sama dengan 9/5 derajat Celcius ditambah dengan 32. Maka yang pertama kita nolkan 32, maka Fahrenheit berarti di sini 9/5 Celcius ini kita kurangi dengan 32. Maka yang ruas kiri juga kita kurangi dengan 32. Sehingga hasilnya 9/5 derajat Celcius sama dengan Fahrenheit dikurangi 32. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita masukkan. Fahrenheit tadi kan 77. Maka kita tuliskan 77 dikurangi dengan 32 sama dengan 9/5 derajat Celcius. Kemudian, nah sekarang perhatikan 77 dikurangi 32 adalah 7 dikurangi 2, 45. Nah, 45 itu sama dengan 9/5C. Nah, yang kita cari itu adalah 1C, bukan 9/5C. Maka 9/5C ini kita kalikan dengan 5/9. Jadi kebalikannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan 1C. Kemudian kalau ruas kiri kita kalikan 5, ruas kanan kita kalikan 5/9, maka ruas kiri kita kalikan dengan 5/9. Perhatikan di sini 9 dibagi 9 1, 5 dibagi 5 juga 1, sehingga diperoleh 1C. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini 45 kita bagi dengan 9 ini. Hasilnya adalah 5. Sehingga 5 kali 5 adalah 25. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sekarang nomor 12. Bentuk pertidaksamaan berikut yang menyatakan bahwa trapesium di samping memiliki luas terbesar 100 satuan persegi. Luas terbesar berarti maksimum. Nah, perhatikan, kita tuliskan luas dari trapesium. Jadi luas trapesium maksimal 100. Berarti tidak lebih dari 100, karena yang terbesar 100. Berarti di sini luasnya adalah maksimal kita bersama dengan 100. Tidak lebih dari 100 luasnya. Maksimalnya 100. Sehingga kita tuliskan luasnya adalah alas dikalikan tinggi itu kurang dari 100, kurang dari atau sama dengan. Kemudian alasnya kita tuliskan di situ adalah Z plus 6. Kemudian kita kalikan tingginya itu 5. Itu kurang dari sama dengan 100. Kemudian kita kalikan Z kali 5, 5Z. Kemudian 6 kalikan 5 adalah 30. Itu kurang dari sama dengan 100. Sehingga di sini bentuk pertidaksamaan yang benar adalah 5Z ditambah 30. Nah, ini adalah jawabannya ini. A. Berikutnya, perhatikan di sini, di antara garis bulan berikut yang menunjukkan selesaian min 7 kalikan X plus 3 kurang dari sama dengan 28 adalah, nah kita selesaikan dulu persamaan linear ini. Kita tuliskan
min 7 dikalikan X plus 3 kurang dari sama dengan 28. Kita kalikan dulu. Negatif 7 kalikan X, negatif 7X. Negatif 7 kali 3 min 21 kurang dari sama dengan 28. Kemudian kita nolkan min 21. Min 21 plus 21 kurang dari sama dengan 28 ditambah 21. Jadi kedua ruas kita tambah 21. Kemudian negatif 7X kurang dari sama dengan 49. Kemudian agar menjadi 1X min 7X ini kita bagi dengan min 7. Nah, karena kita bagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan ini berubah. Nah, arahnya ke sana. Jadi 49 kita bagi dengan negatif 7. Hasilnya adalah X lebih dari sama dengan 49 dibagi negatif 7 adalah negatif 7. Nah, dari sini perhatikan anak-anak, X-nya itu lebih besar dari min 7. Nah, kalau X itu lebih besar dari min 7, X ini lebih besar daripada min 7 atau sama dengan di sini. Nah, kalau lebih besar dari min 7, maka X ini berada di sebelah kanan dari min 7. Atau lebih mudahnya, kalau X ini dicaplok dari min 7, maka X ini berada di sebelah kanan dari min 7. Nah, ini di sebelah kanan dari min 7. Kemudian kalau ada tanda sama dengan, berarti noktanya ini diberi noktah, jadi dipenuhi, bukan berlubang. Nah, kalau berlubang berarti di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, nomor 14, perhatikan. Di antara nilai berikut yang merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan 3 min 2Y kurang dari 7 adalah, perhatikan anak-anak di sini, 3 dikurangi 2Y kurang dari 7. Kemudian kita nolkan 3-nya, yaitu 3 kita kurangi dengan 3, min 2Y kurang dari 7 dikurangi 3. Ini hasilnya 0, maka tinggal min 2Y kurang dari 7 dikurangi 3, 4. Nah, yang kita cari adalah 1Y, maka min 2Y ini kita bagi dengan min 2. Maka yang 4 juga kita bagi dengan min 2. Nah, hati-hati di sini jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan ini berubah jadi ke sana arahnya. Nah, kemudian negatif kali negatif hasilnya adalah positif, jadi 1Y lebih dari 4 min 2. 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2. Nah, perhatikan di sini yang lebih besar dari negatif 2. Jadi Y itu nilainya lebih besar dari negatif 2. Nah, di sini pilihan di sini negatif 6 itu kurang dari negatif 2. Kan terletak di sebelah kiri. Jadi perhatikan pada garis bilangan min 2, ini misalnya ini negatif 2 itu di sini. Kalau lebih dari, jadi Y ini dicaplok, maka arahnya itu adalah ke kanan. Arahnya ke kanan dari negatif 2. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini negatif 6. Negatif 6 terletak di sebelah kiri dari negatif 2. Negatif 3 juga di sebelah kiri. Kalau negatif 2 pas negatif 2 ini bukan himpunan penyelesaiannya karena ini tidak ada tanda sama dengan. Maka yang lebih besar, jadi lebih besar dari negatif 2 adalah negatif 1. Jadi yang ada di sini, yang ada di himpunan penyelesaian di sini adalah negatif 1. Sehingga jawabannya adalah ini, D. Berikutnya, nomor 15. Perhatikan di sini, Muhalib itu memiliki 3 batang besi untuk praktikum IPA. Setiap batang besi itu memiliki berat yang sama. Untuk mengetahui berat setiap batang besi, menimbangnya dengan 8 gram beban. Dan berikut yang terjadi. Kalau 1 ini, ternyata hasilnya adalah 5, kita tambahkan dengan, ini ada 3 gram. Jadi ada 8 gram di sini. Jadi 1 batang ini hasilnya adalah 8 gram.
ketika dia menimbang 3 batang besi, jadi di sini ada 3, ternyata hasilnya adalah 20 gram. Nah, yang ditanyakan, di antara ukuran berikut yang mungkin merupakan berat satu batang. Jadi satu batang ini sebetulnya berapa gram? Terletak berapa? Nah, sekarang perhatikan di sini kita tuliskan. Yang pertama, ambil saja kita misalkan batang tadi X, itu ternyata kurang dari, karena dia naik. Jadi di sini posisinya kan terangkat. Lebih berat yang 8. Maka X ini kurang dari 8. Kita tuliskan kurang dari 8. Kemudian untuk yang kedua, X ini 3X. Di sini kan ada 3X di sini. Ini ada 3X. Ternyata lebih dari 20. Jadi kita tuliskan 3X ternyata lebih dari 20 gram. Nah, dari sini maka 3X ini kita bagi dengan 3. Maka 20 juga kita bagi dengan 3. Hasilnya X itu lebih dari 6, 2/3. Nah, berarti lihat di sini, ini X itu kurang dari 8, tapi X itu lebih dari 6, 2/3. Berarti kita tuliskan begini, X itu kurang dari 8 dan X itu lebih dari 6, 2/3. 6, 2/3 itu ya dari 20 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 6, 18, sisa 2. Jadi 6, 2/3. Nah, X itu terletak di antara ini, 6, 2/3 dan 8. Mana di antara ini? 5 jelas di bawahnya, 6 di bawahnya, 8 tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah ini, C, 7 gram. Nomor 16, sebuah segitiga mempunyai alas 2x-1 cm dan tingginya 6. Jika luas segitiga tersebut tidak lebih dari 33, maka nilai X berapa? Kita gambarkan lebih dulu segitiganya. Jadi ini adalah segitiga. Misal di sini alasnya adalah 2x-1, maka tingginya di sini, nah ini tingginya adalah 6. Berarti luas, perhatikan di sini, luas segitiga itu tidak lebih dari 33. Berarti tidak lebih dari 33. Nah, di sini 33, maksimal 33. Maka kita tuliskan setengah dikalikan alas 2x-1 dikalikan tinggi, tingginya 6. Itu adalah kurang dari sama dengan 33. Kemudian kita bagi. 6 ini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan 2x, hasilnya adalah 6x. 3 kita kalikan dengan min 1, min 3, kurang dari sama dengan 33. Kemudian kita nolkan min 3, maka 6x min 3 kita tambah dengan 3. Kemudian 33 ini juga kita tambah dengan 3. Hasilnya adalah 36, kemudian yang di sini adalah 6x. Untuk mendapatkan 1x, 6x kita bagi 6, kemudian yang 36 juga kita bagi dengan 6. Hasilnya x adalah 6. Nah, perhatikan di sini, x-nya kurang dari sama dengan 6, berarti jawabannya adalah C. Nah, perhatikan di sini C dan D itu sama-sama kurang dari 6. Perhatikan di sini. Nah, mana yang sesuai? Karena di sini X itu adalah berupa panjang, tidak mungkin negatif, maka yang berlaku adalah yang D. Yang C ini sama-sama kurang dari, X-nya kurang dari sama dengan 6. Tapi jika negatif, maka ini tidak berlaku. Jadi panjang itu selalu positif. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 17, himpunan penyelesaian, jadi himpunan selesaian dari pertidaksamaan ini berapa? Nah, perhatikan 2x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 11. Kemudian kita nolkan min 1, maka min 1 ini kita tambah dengan 1, maka yang 11 juga kita tambah dengan 1.
Di sini 0, hasilnya adalah 2x kurang dari sama dengan 12. Maka agar menjadi 1x, 2x ini kita bagi 2. Maka 12 juga kita bagi dengan 2. Karena dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Hasilnya adalah, jadi di sini 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1x, kemudian yang di sini 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi x kurang dari sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kalau seperti ini pada garis bilangan di mana? Karena kurang dari 6, maka 6 itu ada di sini. Arahnya kemana? Ke kiri. Jadi ini seperti ini. Kemudian karena ada tanda sama dengan, maka yang di sini diberi noktah. Berikutnya nomor 18, Pak Tony ingin memasang pagar untuk menutup kebun miliknya yang berbentuk segitiga seperti pada gambar di samping ini. Luas kebun tersebut ini tidak kurang, nah ini kalimat tidak kurang dari 60 meter persegi. Berarti pas 60 boleh lebih, nah, bisa. Tapi kalau kurang dari 60 tidak bisa. Berarti kita tuliskan bentuk matematikanya. Jadi kalimat matematikanya adalah luas kebun itu, luas kebunnya adalah 60 meter. Jadi lebih dari sama dengan 60. Jadi 60 bisa, lebih juga bisa. Tapi kalau kurang dari 60 tidak bisa. Sehingga kita tuliskan karena berbentuk segitiga, setengah kali alas dikalikan dengan tinggi. Itu lebih dari sama dengan 60. Hasilnya setengah, alasnya adalah 12, kemudian tingginya adalah C. Sehingga kita tuliskan di sini 60 ya. Kita bagi 12, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. Maka di sini adalah 6C itu kurang lebih dari sama dengan 60. Kemudian 6C ini kita bagi dengan 6. Kemudian yang ruas kanan juga kita bagi dengan 6. Tanda pertidaksamaan tetap karena dibagi dengan bilangan positif. Kemudian dibagi 6, hasilnya 1. Kemudian C ya. Kemudian ini dibagi 6, hasilnya adalah 10. Jadi C lebih besar sama dengan 10. Kalau minimalnya berarti ya 10. Ini adalah 10 meter. Paling jadi bisa sama dengan 10, bisa lebih kan. Nah, sekarang perhatikan di sini nomor 19. Andri adalah seorang sales mobil yang digaji tiap bulan tergantung pada mobil yang dia jual setiap bulannya. Untuk meningkat menjadi supervisor, rata-rata gaji tiap bulan harus tidak kurang dari 21 juta selama 6 bulan. Gajinya selama 5 bulan pertama adalah 18 juta, 23 juta, 15 juta, kemudian 22 juta, dan yang terakhir 28 juta. Nah, gaji minimal yang harus dia dapatkan pada bulan ke-6 agar dia bisa menjadi supervisor adalah berapa? Nah, ini kita bagi dengan 6 rata-rata. Jadi ini kita tuliskan gajinya, rata-rata dari gaji, rata-rata gaji itu harus lebih besar sama dengan 21 juta karena tidak boleh kurang dari 21. Maaf, pertidaksamaannya begini. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk juta ya. Dalam bentuk juta bisa kita tuliskan lebih sederhana. Kita tuliskan 18, kita tambahkan dengan 23 dalam juta ini. Kemudian ditambah dengan 15, kemudian ditambah dengan 22, ditambah dengan 28, ditambah dengan X bulan yang terakhir. Kemudian ini kita bagi dengan 6, rata-ratanya ya, itu harus lebih besar dari 21 dalam juta semuanya. Kemudian kita dapatkan kedua ruas ini kita kalikan dengan 6. Maka 18 kita tambah dengan 23, kita tambah 15, kita tambahkan 22, kita tambahkan 28, kita tambah dengan X.
kalikan 6. Jadi di sini per 6 kita kalikan dengan 6. Kemudian yang 21 juga kita kalikan dengan 6. Hasilnya dibagi 6, dibagi 6 begini ya. Sehingga hasilnya adalah, perhatikan, ini kita tambahkan hasilnya 106. Jadi 18 tambah 23 tambah 15 tambah 22 ditambah 28 adalah 106. Kemudian ditambah X, hasilnya adalah 6 dikalikan 21, yaitu 126. Nah, kemudian kita nolkan 106-nya, berarti 106 kita kurangi dengan 106 plus X, 126 kita kurangi dengan 106. Hasilnya X harus lebih dari sama dengan 126 dikurangi 106. Hasilnya adalah 20. Nah, di sini berarti artinya 20 juta. Nah, penghasilan yang terakhir yang bulan ke-6 harusnya minimalnya 20 juta, bisa lebih. Berarti jawabannya adalah minimalnya adalah 20 juta. Nomor 20, di acara ulang tahun sekolah, kelas kalian membuka stand jus buah dan menjual jus buah seharga 5.000 per gelasnya. Keuntungan yang kalian dapatkan sama dengan pendapatan dari penjualan jus buah dikurangi biaya pembuatan stand. Nah, biaya pembuatan stand itu 80.000. Nah, jumlah minimal jus yang harus kalian jual agar keuntungan yang kalian dapatkan 300.000 itu berapa gelas? Nah, ini soalnya yang untuk aplikasi, jadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tuliskan di sini harga tadi kan 5.000 per gelas. Perhatikan, harganya adalah 5.000 per gelasnya. Nah, bisa kita tuliskan berarti 5.000 nanti kita kalikan dengan banyaknya yang terjual, X. Kemudian hasil penjualan 5.000 dikalikan X tadi kita kurangi dengan 80.000. Kenapa kita kalikan X? X itu adalah berapa gelasnya. Jadi 5.000 dikalikan berapa gelas? Nah, itu kita kurangi dengan 80.000. Nah, hasil itu harus lebih besar, sama dengan 300.000. Karena kita ingin labanya 300.000 minimalnya. Maka kita tuliskan lebih dari sama dengan 300.000, tidak boleh kurang. Kemudian kita tuliskan berarti 5.000 X, kita nolkan min 80.000 ini, maka kita tambahkan dengan 80.000. Maka yang ruas kanan juga kita tambahkan dengan 80.000. Nah, ini kita tambahkan 80.000. Dilihat, jadi yang ruas kiri ditambah 8.000, ruas kanan juga ditambah dengan 80.000. Nah, ini 0. Min 80.000 ditambah 80.000 hasilnya 0. Sehingga tinggal 5.000 X lebih dari sama dengan 380.000. Kemudian 5.000 X yang kita carikan berapa X, 1 X-nya. Maka 5.000 kita bagi dengan 5.000, maka yang 380.000 ini juga kita bagi dengan 5.000. Sehingga hasilnya X lebih dari sama dengan 76. Nah, berarti minimal yang dijual adalah 76, bisa lebih. Kalau lebih dari 76, maka keuntungannya lebih dari 300.000. Jadi ini jawaban yang minimalnya adalah 76. Nah, ini ada nomor yang terakhir. Saya rasa itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.